Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Kita kembali mau belajar merenungkan firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita yang mana kita telah terima waktu hari Minggu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Judulnya adalah Jalan Terbaik Menurut Kita Belum Tentu Terbaik Menurut Tuhan. Ya, diambil dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Ya. Di situ dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah tahu kurang lebih kisah ya perjalanan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Di mana ketika itu mereka ada dalam masa perbudakan 430 tahun lamanya. Sesuatu yang tidak mudah untuk kita bisa lupakan. Ya, pasti ada begitu banyak hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel. Entah itu mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami aniaya, ya dan lain sebagainya. Ya, jelas nggak mudah. Tapi lewat pesan ini kemarin Bapak Gembala ingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau kita belajar dari apa yang dialami bangsa Israel pada waktu Tuhan membawa mereka keluar Mesir. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ya kemarin ini kan Bapak Gembala sudah perlihatkan peta ya. Ada jalan yang memang pendek ya keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu melewati daerah Filistin. Tapi Tuhan nggak bawa ke sana, tapi justru Tuhan belokkan ke wilayah yang lain. Jalannya belok ke bawah, yang relatif lebih panjang. Ya, nah, kenapa hal itu sampai Tuhan lakukan? Karena kita kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau lewat jalan yang lebih pendek, bisa-bisa di situ kan jelas sekali dikatakan bahwa jangan-jangan bangsa ini menyesal. Ya, kenapa? Karena mereka masih belum siap. Mereka baru keluar dari perbudakan, ya seperti itu. Nah ketika saya renungkan, iya pasti nggak akan punya kekuatan, nggak akan punya mental yang kuat untuk tiba-tiba menghadapi musuh, ya. Pasti mereka cuma euforia lah, ya. Cuma berforia karena apa? Karena baru bebas keluar dari Mesir, ya. Tapi mari kita sama-sama belajar kenapa kalau Tuhan sampai ingatkan, Tuhan sampai kasih pesan ini. Jalan terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Karena mungkin begini Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita hari-hari ini, jangan-jangan ya, kita seringkali berpikir ya, karena kita punya kepandaian, punya pengetahuan, punya pengalaman dan lain sebagainya. Kita berpikir bahwa apa yang sedang kita jalani ini, ini udah terbaik. Apalagi mungkin kalau kita berkata, ini karena saya udah doa, udah tuntunan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya bahwa apa yang mungkin kita pikir bahwa itu adalah yang terbaik, ternyata tahu-taunya salah ya. Nah, saya mau bacakan lagi secara singkat ya apa yang menjadi pesan Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dengar kembali ya pesan Tuhan ini di YouTube atau di aplikasi RDMB. Pesannya begini, inti pesannya, Tuhan mau kita belajar memahami cara Tuhan bertindak atas kita umatnya. Ya, jadi di sini Tuhan mau kita belajar memahami cara Tuhan, ya, cara Tuhan bertindak atas kita umatnya. Cara kita memandang bahwa sesuatu adalah yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Nah makanya kita harus belajar ya memahami. Karena kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, jalan yang terbaik itu udah pasti jalan yang dari Tuhan. Tugas kita adalah kita memahaminya, ya memahami jalan Tuhan ini. Nah, kita belajar, ya. Kita kemarin sudah belajar, Bapak Gembala sudah jelaskan lewat peta, ya perjalanan bangsa Israel begitu sebetulnya bisa dalam relatif waktu yang lebih nggak lama. Tapi karena kesalahan mereka sendiri, mereka jadi harus berputar-putar sekian lama. Ya, hampir 40 tahun ada di padang gurun. Nah tapi bukan soal 40 tahunnya. Ya. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita itu belajar
memahami ya tindakan-tindakan cara Tuhan ini ya. Nah, makanya pagi hari ini saya nggak akan berlama-lama ya. Kemarin kita sudah diingatkan bahwa kalau Tuhan bawa ke jalan yang mungkin lebih panjang, bahkan mungkin jalannya itu jalan yang berbatu-batu, jalan yang nggak rata, jalan yang nggak enak, jalan yang relatif lebih panjang, kita harus sadar bahwa Tuhan pasti punya tujuan. Ya, Tuhan pasti punya rencana. Kenapa Tuhan sampai bawa kita ke jalan yang mungkin lebih lama, ya, atau jalan yang lebih nggak enak, ya. Karena kadang-kadang kan memang betul banyak orang yang berpikir, wah udah ikut Tuhan pasti jalannya rata, pasti jalannya mulus, pasti jalannya aman, lancar pokoknya, ya. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu, ya. Karena apa? Karena sebetulnya kita lagi diproses oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar kenapa sampai Tuhan itu membelokkan, ya. Mau membelokkan umat yang baru keluar dari Mesir ini, Tuhan belokkan, enggak ke jalan yang lebih dekat, tapi Tuhan belokkan ke jalan yang dimana di situ harus melalui Laut Teberau. Kemudian berjalan lagi sampai ada di Mara, di Elim, ya, kemudian di Meriba, ya, dan sebagainya, ya. Nah, saya nggak akan bahas sampai panjang sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, tapi kita bisa melihat kenapa Tuhan sampai lebih utamanya kenapa Tuhan sampai membelokkannya ini, ya. Karena kemarin kan sudah disampaikan, ada dua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Yang pertama, Tuhan punya cara dalam melatih kita meskipun mungkin terasa tidak menyenangkan, ya. Nah, yang kedua, Tuhan punya cara dalam mengalahkan musuh umatnya. Nah, pagi hari ini, ya, hal apa yang perlu kita pahami lagi, ya, agar kita tuh menjadi orang percaya atau pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak cengeng, jadi orang yang sangat terlatih, orang yang dewasa, orang percaya yang dapat diandalkan. Yang saya dapatkan ketika saya renungkan, kenapa sampai Tuhan membelokkan, ya, membelokkan bangsa Israel ini ke wilayah yang kalau kita lihat di peta kemarin, ya, itu dibelokkan ke arah bawah, ya. Nah, yang saya dapatkan adalah karena Tuhan punya cara, ya. Ini yang menjadi poinnya, Tuhan punya cara untuk memulihkan mentalitas umatnya. Jadi umat yang lebih dari pemenang, ya. Enggak mudah dari 430 tahun mengalami masa-masa perbudakan, tiba-tiba diubah menjadi umat yang sadar bahwa mentalitas mereka itu harus menjadi kuat, mentalitas mereka itu harus jadi pemenang, ya. Mentalitas mereka itu adalah harus menjadi orang yang punya keberanian, enggak mudah, ya. Pasti ada satu proses, ada satu rentang waktu yang dibutuhkan. Makanya kenapa Tuhan mempersiapkan mereka, kenapa Tuhan sampai membelokkan mereka, ya. Pasti punya tujuan. Jadi Tuhan itu enggak iseng-iseng, enggak keisengan, udahlah aku mau jahilin mereka dulu, aku mau kerjain mereka dulu, jalan yang lebih panjang, enggak. Tapi Tuhan langsung punya satu tujuan, satu rencana, yaitu adalah apa? Untuk memulihkan mentalitasnya dulu. Mentalitas yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat hancur sebagai seorang budak, tiba-tiba mau diangkat ke atas itu enggak bisa hanya dalam waktu 1 hari. Wah, tiba-tiba jadi kuat, enggak. Butuh proses. Kalau kita lihat mungkin di dalam arena olahraga, ya. Saya ingat beberapa tahun, mungkin 4-5 tahun sebelumnya, mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal, ya, salah satu pebulu tangkis tunggal putra, ya, Anthony Sinisuka Ginting, ya. Di awal-awal dulu waktu dia ketemu dengan yang namanya Victor Axelsen ini sering kali kalah. Tapi kemudian Victor Axelsen muncul menjadi satu sosok yang menakutkan buat semua pebulu tangkis di berbagai negara, termasuk China, ya. Di mana tunggal putranya termasuk tunggal putra yang cukup kuat. Tapi bagaimana sosok seorang pemain Eropa bisa menjadi sosok yang begitu luar biasa dan sulit dikalahkan,
membuat mental orang itu jadi down. Belum apa-apa udah, wah kayaknya kalah udah. Sampai kita melihat seorang pebulu tangkis Indonesia aja ya, yang namanya Anthony ini, akhirnya dia terus ngalami kekalahan bahkan sampai kurang lebih 11 kali beruntun. Ya. Baru kemarin di awal yang terakhir dia mengalami satu kemenangan. Artinya kan perjuangan dari mental yang tadinya terus kalah, mau masuk ke satu mental yang menjadi pemenang, itu butuh waktu yang lama. Demikian juga bangsa Israel ini. Ya, nggak mudah untuk tiba-tiba diubahkan seperti itu. Harus ada satu proses. Ya. Nah, kenapa Tuhan jadikan mereka diingatkan tentang lebih dari pemenang? Kita baca dulu ya, yang menjadi dasarnya Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya. Nah, yang menjadi penekanan sebenarnya di ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan. Nah, penekanannya di sini, melalui jalan ya, di padang gurun. Nah, nanti kita akan melihat ya, ada apa? Kenapa Tuhan sampai bawa umatnya itu, kenapa harus lewat laut Teberau, kenapa harus lewat padang gurun? Ya. Karena saya katakan tadi, karena Tuhan lagi mau bentuk umatnya itu diperbaharui, diingatkan kembali bahwa mentalitas mereka itu harus menjadi mentalitas yang kuat. Mentalitas seorang pejuang, mentalitas umat yang lebih dari pemenang. Sebagaimana mungkin kalau kita sering kali baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-37. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau Tuhan sampai bawa bangsa Israel keluar, karena apa? Karena Tuhan mengasihi. Ya, mengasihi bangsa Israel. Tuhan nggak pernah melupakan. Ya. Nah, tapi di sini kita belajar kenapa Tuhan sampai membelokkan itu, karena Tuhan punya tujuan. Saya katakan tadi, Tuhan punya rencana. Nah, apa tujuannya? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Yang pertama, jelas kalau kita mungkin kembali ke awal, kenapa Musa sampai diutus Tuhan untuk pergi balik ke Mesir, menghadapi Firaun. Kalau ke Bapak Ibu mungkin baca di dalam Keluaran pasal yang awal-awal ya, sekitar ke-7 kalau nggak salah, itu bagaimana ketika Musa diutus untuk pergi ke Mesir, menghadap Firaun. Apa yang kemudian Musa katakan ketika sudah berhadapan dengan Firaun? Musa katakan, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, coba. Di sini dikatakan, dan katakanlah kepadanya. Artinya Tuhan lagi kasih tahu ya kepada Musa untuk berkata kepada Firaun begini. Katakanlah kepadanya, maksudnya kepada Firaun. Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Ya. Kalau kita pikir kenapa Tuhan sampai mau bawa umatnya pergi beribadah di padang gurun? Kenapa enggak di tanah yang terdekat aja? Atau mungkin pada waktu itu kan karena mereka ada di Gosen, ya udah di Gosen aja gitu. Kenapa sampai harus di padang gurun? Ini ada sesuatu yang menarik, nanti kita akan belajar lebih dalam. Ya, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Artinya Firaun gak mau mendengarkan permohonan itu. Ya, jadi jelas. Yang pertama adalah Tuhan mau bawa bangsa pilihannya ini adalah datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi di situ jelas tempatnya di mana? Di padang gurun. Ya, ada satu tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan sampai bawa mereka harus beribadah di padang gurun? Yang pertama, yang kedua. Kemudian waktu mereka udah keluar, mereka kan harus melewati Laut Teberau. Ya, waktu melewati Laut Teberau kita tahu peristiwa yang sangat spektakuler yang gak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Dan bahkan kalau kita mungkin bayangkan, wah gimana ya, namanya Laut Teberau sampai terbelah. Ya, itu kan luar biasa.
Mereka bisa melewati ketika tentara-tentara, ya, orang-orang Mesir, pasukannya Firaun itu mengejar, saudara. Di situ bagaimana dari sejak mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah memberikan satu penyertaan yang begitu sempurna buat mereka. Ada tiang awan, ada tiang api. Wow, itu dahsyat. Perjalanan mereka dari Mesir mungkin sampai ke Laut Teberau memakan waktu beberapa hari. Tapi mereka udah langsung mengalami yang namanya penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada tiang awan dan tiang api. Dan waktu Laut Teberau terbelah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kenapa sampai harus melewati Laut Teberau? Ketika saya renungkan, sebenarnya Tuhan lagi mau ajarkan umatnya sesuatu. Kalau kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk, apakah untuk sesaat, untuk seminggu, untuk sebulan, setahun, enggak. Untuk selama-lamanya. Artinya ada satu rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Ayo lupakan yang lalu. Lupakan masa perbudakan kamu, lupakan penderitaan kamu, lupakan kesusahan kamu, ya. Lupakan mungkin segala tekanan, ya, segala mungkin hal-hal yang selama ini sudah menghantui dirimu. Tuhan lagi mau ajar sesuatu. Sampai Tuhan bawa mereka ke Laut Teberau. Dan setelah itu kan bagaimana waktu pasukan tentaranya Firaun ini ada di tengah-tengah Laut Teberau, Tuhan langsung tutup ya laut tersebut. Artinya Tuhan musnahkan. Tuhan mau bangsa ini melupakan. Karena apa? Karena ketika mereka ada di Laut Teberau, mereka langsung masih mental mereka tuh masih mental budak. Wah, kenapa Tuhan kenapa engkau tuh bawa kita mati sampai di sini gitu? Apa enggak ada kuburan lain? Itu mentalnya masih mental budak. Tuhan lagi ajar sesuatu di situ, ya. Nah, yang ketiga, Tuhan juga lagi mau ingatkan kepada umatnya, ingat dengan siapa engkau berjalan, ya. Karena kalau kita lihat di ayat yang ke-14-nya, di situ Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan yang berperang, kamu akan diam. Artinya Tuhan lagi kasih tahu, aku yang menyertai kamu, aku yang akan menghalau mereka. Mereka gak melakukan apa-apa kok. Tugas mereka cuma berjalan aja nyebrang Laut Teberau, tapi Tuhan mau menyatakan pribadinya. Siapa Tuhan yang menyertai mereka itu? Ya. Nah, yang keempat, dan kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat juga ya di Keluaran pasal yang ke-17, ya. Itu bagaimana ketika mereka sudah ada di Rafidim, waktu mereka menghadapi bangsa Amalek. Ya, waktu mereka menghadapi bangsa Amalek kan sampai di Tuhan bawa ke titik tersebut. Itu kan bagaimana pada akhirnya itu Musa ya mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Artinya waktu di awal Musa berkata, Tuhan yang berperang dan engkau akan diam saja. Itu menjadi bukti bahwa ternyata Tuhan berperang. Dan waktu udah sampai di Rafidim sebetulnya mereka udah lagi ngalami satu pelatihan dari Tuhan. Bisa berperang. Ya. Makanya kan di situ dibutuhkan waktu. Ya, jadi benar-benar di situ kita bisa melihat bahwa lewat satu peristiwa ini mereka itu diingatkan bahwa Tuhan yang menyertai mereka adalah Tuhan yang adalah panji kemenangan, Jehovah Nitsi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kemarin kan kita dengar waktu Bapak Gembala jelaskan di ayat yang ke-18-nya ya. Di ayat yang ke-18-nya bagaimana Bapak Gembala jelaskan dengan bagian B-nya. Dengan siap sedia berperang. Ya, dengan siap sedia berperang. Jadi kan
kalau kenapa nggak lewat daerah Filistin, karena di situ takut mereka menyesal, ya ngalami peperangan. Tapi di ayat yang ke-18-nya, di situ dikatakan dengan siap sedia berperang. Iya ya, waktu Bapak Gemal jelaskan, kita baru terbuka. Oh ternyata mereka itu udah dilatih. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan kata siap sedia berperang itu kan kamus. Ya, bagaimana mereka itu berjalan dengan formasi militer. Bisa kita bayangkan ya. Dulu anggapan saya waktu bangsa Israel ini keluar berbondong-bondong, wah nggak teratur. Ya, bawa gerobak domba segala macam, keluarganya itu nggak teratur. Ternyata mereka berjalan itu dengan formasi seperti militer, seperti tentara, seperti dilatih seperti itu. Saya sampai katakan, wow, luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena memang Musa pernah ada di Mesir, pernah mendapatkan pendidikan. Ya, setidaknya dia tahu bagaimana cara mengatur barisan tersebut sehingga tidak menjadi kacau balau seperti itu. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan kalau laut Teberau dilalui kemudian wah mereka berebutan lari sedemikian rupa. Mungkin ada yang terinjak-injak. Tapi kenapa mereka bisa menyeberang semua? Itu karena ada barisan yang diatur sedemikian rupa. Ya. Nah, ini kan kita bisa melihat ya bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna ini. Kita bisa melihat satu hal seperti yang saya sudah janjikan tadi. Kalau bangsa Israel ini keluar dari Mesir kan mereka nggak melakukan apa-apa. Ketika pada waktu itu raja mengizinkan, ya udah kamu pergi aja. Ya. Kemudian kan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Seperti yang diperintahkan oleh Musa. Kamu minta sama tetangga emas, perak, kain dan sebagainya. Dan di situ Tuhan terlibat. Tuhan di situ kalau Bapak Ibu baca ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-35-36. Ya, di situ dikatakan orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, dari nggak punya apa-apa, seorang budak, terus tahu-tahu minta sama tetangga, kasih dong emas, kasih dong itu mungkin perhiasan, nih kasih. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, nggak ngerjain apa-apa tapi terima. Lebih dari pemenang nggak? Oh lebih dari pemenang bener. Itu sebenarnya Tuhan lagi mentalitas kamu itu sebagai seorang pemenang loh, bukan seorang yang kalah, bukan seorang budak. Sebenarnya Tuhan lagi ingatkan, tapi mereka nggak menyadari, ya belum menyadari, ya mereka belum menyadari. Sampai kemudian mereka kenapa? Saya katakan tadi dibawa ke padang gurun, ya di ayat yang ke-18 tadi dia di Keluaran pasal 13 ayat ke-18 tadi, dibawa ke padang gurun. Ternyata kalau Bapak Ibu melihat dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, kata padang gurun ini di situ disebut kata padang gurun ini adalah midbar, ya. Midbar. Dibacanya tuh midbar. Nah, kalau ditarik lebih dalam lagi, kata midbar ini, ya. Kata dasarnya itu adalah dabar. Ya, dabar. Jadi dibacanya dabar. Artinya adalah speak. Talk to one another. Ya, talk with one another. Jadi berkata, berbicara. Jadi kenapa sampai Tuhan bawa mereka ke padang gurun? Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan lagi mau berbicara buat umatnya. Jadi di padang gurun itu bukan jangan kita, wah nggak enak ya. Waduh jalannya berbatu-batu, waduh jalannya banyak binatang buas dan lain sebagainya. Enggak. Di situ Tuhan sebenarnya lagi ajar umatnya. Tuhan lagi mau banyak berbicara buat umatnya. Ya. Nah mungkin kita rasanya apa benar gitu. Nah kalau Bapak Ibu buka ya mungkin untuk lebih menguatkan pernyataan ini. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Bilangan pasal yang ke-1 ayat yang ke-1.
Di situ dikatakan Tuhan berfirman, ya. Tuhan berfirman. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ya, bahasa aslinya berfirman itu adalah daubar, ya. Artinya Tuhan berkata, Tuhan berbicara, ya, kepada Musa di padang gurun. Nah, kata padang gurunnya ini adalah midbar, ya. Jadi ini luar biasa, ya. Artinya mungkin kita berpikir, aduh padang gurun kan sesuatu yang gak enak, panas terik, ya, gak ada perlindungan dan sebagainya. Kita harus mengalami satu perjalanan. Nah, tapi kan mereka sudah diajar, mereka berjalan dengan formasi militer seperti itu. Tapi kemudian, kalau kita perhatikan mungkin lebih lagi, jangan kita berpikir buru-buru berkesimpulan, aduh, kenapa ya harus ngalami ada di dalam padang gurun, jalan yang gak enak, jalan yang panjang, jalan yang begitu susah. Saya terus ngalami satu kesulitan dan lain sebagainya. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan, Tuhan gak adil, Tuhan gak ada, Tuhan gak memperhatikan aku, Tuhan gak memperdulikan aku. Jangan cepat-cepat ngambil satu kesimpulan seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakannya orang seringkali ngambil satu kesimpulan seperti itu. Doa saya udah gak pernah dijawab. Ya Tuhan udah nggak ada, ya enggak, Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu tetap menyertai, ya. Nah makanya Tuhan lewat pesannya kan kita diingatkan belajar untuk memahami cara bertindaknya Tuhan. Jadi ada makna, kenapa Tuhan sampai bawa di padang gurun, ada maknanya. Jadi maknanya begini, mungkin kalau hari-hari ini, ya. Kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sedang ngalami, ya, satu masa, sedang mungkin ada dalam satu keadaan di mana kadang-kadang kita merasa Tuhan sepertinya kok lama sekali, ya. Kenapa sih jalannya begitu sulit, ya, untuk mungkin terima janji Tuhan. Nah, sebetulnya di balik semua itu, inilah waktunya sebetulnya di mana kita seharusnya harus menjadi orang percaya yang banyak datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kan di situ kan tadi dikatakan tentang berfirman itu kan ada saat Tuhan lagi mau berbicara kepada umatnya. Menyampaikan sesuatu untuk umatnya. Sama. Ketika kita ada di padang gurun, ada di dalam satu masa yang gak mudah untuk kita lalui. Itu adalah saat dimana sebenarnya kita harusnya sadar, oh ini ya, seharusnya saya tuh cari Tuhan. Saya itu harusnya lebih banyak lagi punya waktu datang sama Tuhan. Untuk apa? Untuk dengar suara Tuhan. Untuk menerima arahan Tuhan. Supaya Tuhan tuh berbicara, menyampaikan sesuatu buat kita. Atau juga mungkin Tuhan lagi mau menyampaikan sesuatu buat kita mungkin melalui pemimpin. Dalam hal ini Bapak Gembala. Yang mana kita bisa mungkin kalau kita sadari, iya ya ternyata pesan Tuhan dari minggu ke minggu itu ternyata berbicara buat kita terus. Berbicara menuntun kita terus. Supaya kita punya keterhubungan dengan Tuhan. Nah makanya bagian dari kita tuh apa? Bagian dari kita ya kita buka telinga kita. Kita pasang telinga kita. Jadi disinilah yang menjadi tugas kita. Karena kalau kita enggak berawas-awas, kalau kita berpikir menganggap sepele. Padahal sebetulnya ada begitu banyak tuntunan Tuhan. Ya, ternyata tanpa kita sadari sudah kita abaikan. Dan itu jelas akan menambah perjalanan kita itu jadi lebih lama kalau kita mengabaikannya. Makanya kenapa kita harus banyak datang sama Tuhan. Pasang telinga kita, buka telinga kita, buka telinga hati kita. Ya. Nah itu yang bagian yang D-nya ya. Nah ada satu hal lagi. Ya, bagian yang kelimanya. Kenapa Tuhan sampai bawa umatnya itu keluar, ya dibelokkan, kemudian dari sejak saat keluar, Tuhan sudah kasih yang namanya tiang awan, tiang api. Bahkan Tuhan kasih yang namanya mana,
Tuhan kasih yang namanya daging lewat burung-burung. Tuhan kasih yang namanya air. Ya. Itu kan luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan. Nah, ketika ada tiang awan, tiang api, kenapa Tuhan sampai memunculkan itu waktu di siang ada tiang awan, waktu di malam ada tiang api. Supaya umatnya itu, ya, yang kelima ini, supaya umatnya itu fokus hanya kepada Tuhan. Supaya umatnya itu berpusat hanya kepada Tuhan. Karena selama mereka ada di Mesir kan, Mesir itu begitu banyak dewa-dewa, ya, yang disembah oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Nah, itu tuh bisa mengalihkan mereka. Dan ternyata kan hal tersebut melekat kepada sebagian orang. Kita bisa melihat kalau perjalanan mereka waktu keluar, sampai mereka mengalami perjalanan selama 40 tahun. Mereka waktu Musa naik ke atas gunung, wah kayaknya Musa udah mati. Udah kita bikin aja lembu emas. Artinya kan mereka lagi menyembah kepada dewa yang tanpa mereka sadari. Udah masuk dalam kehidupan mereka. Nah, kenapa Tuhan sampai memunculkan yang namanya tiang awan, tiang api? Supaya mata mereka itu tertuju hanya kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Jangan teralihkan kepada hal-hal yang lain. Berapa banyak mungkin hari-hari ini, kalau kita, ya saya nggak tahu Bapak Ibu, hari-hari ini fokus kita apakah masih memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama? Ataukah kita sudah teralihkan dengan hal-hal yang mungkin hari-hari ini dunia sedang tawarkan atau dunia sedang munculkan, ya. Karenanya satu poin ini di mana ada hal-hal yang kita bisa belajar, ya. Tuhan mau, ya. Jadi Tuhan punya cara buat kita, ya, untuk memulihkan mentalitas umatnya jadi lebih dari umat yang lebih dari pemenang. Nah, karenanya mari Bapak Ibu, kita menjadi orang yang semakin hari semakin menjadi, kenapa kalau Tuhan sampai bawa kita mungkin ada di padang gurun, kita mungkin ngalami perjalanan yang gak enak. Disitulah saatnya kita sadar, iya ya, inilah saatnya saya harus datang lebih banyak meluangkan waktu cari Tuhan. Ya, karena di situ Tuhan pasti akan banyak berbicara buat kita, mengarahkan kita, menuntun kita, supaya kita bisa sampai kepada tujuannya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.